ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru saja sudah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar, Quran surat Az-Zumar ayat 65. Dan insya Allah langsung saja saya serahkan kepada guru kita yang akan membahas tausiahnya dan dengan tema nasib mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Tian Kamaludin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan, diwujudkan menjadi seorang manusia ke dunia, dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rizki dan segala kebijakan dari Allah. Jodohnya diatur oleh Allah, rizkinya ditetapkan oleh Allah, hidup dan matinya pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus rizkinya tidak akan habis sebelum hamba Allah tersebut kembali dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seorang manusia yang dilahirkan ke dunia sudah dijamin oleh Allah. Tidak perlu lagi mencari selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi mencari jalan yang mensekutukan Allah. Pesugihan dan hal-hal lain yang menyalahi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang syirik kepada Allah, mencari perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini ancamannya sangat-sangat berbahaya. Ancamannya sangatlah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fima ma'nah dalam sebuah hadis, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah. Syirik kepada Allah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada kekuatan lain selain Allah. Nah, ini harus dihindari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang mensekutukannya. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Lima yasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita coba-coba mensekutukan Allah.
Syirik perbuatannya, pelakunya namanya musyrik. Ya Bu, hindari syirik, hindari musyrik. Karena dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang mensekutukan Allah, yang musyrik, maka seluruh amalnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. KTP-nya tertulis Muslim. Ketika disebutkan agamanya agama Islam, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia berhaji, tapi masih mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh amalnya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan ya Bu ya. Kasihan apa tidak? Kasihan apa tidak? Kasihan, kasihan, Jadi nggak ada yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosong, nol. Kenapa demikian? Karena terhalang dengan dosa syirik. Allah diduakan. Padahal harusnya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi di sini seorang hamba Allah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya. Diduakan. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Tidak. Manusia aja tidak mau diduakan, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika nanti di akhirat orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia paling lama, paling banter berapa tahun? Pak? Berapa tahun? 60 tahun. Itu pun masih kadang-kadang. Yang paling sepuh di sini berapa tahun? Hadirin yang di sini paling sepuh? 70 tahun? Enggak ada. Sudah jarang sekarang. Adapun 65 tahun, 69 tahun itu sudah riwa-riwi ke rumah sakit. Udah riwa-riwi ke puskesmas dan lain sebagainya. Ada batasnya hidup di dunia. Tetapi kalau di akhirat selama-lamanya, bisa dibayangkan ketika hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kasihan apa tidak? Kasihan. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus menghindari yang namanya asyirku billah. Mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali mereview bagaimana syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Hati kita betul-betul meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang patut disembah kecuali Allah. Tiada yang bisa memberikan segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dalam hati. Kemudian diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan diamalkan dengan perbuatan. Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Inilah ya, sejatinya orang muslim. Sejatinya orang yang mengatakan dirinya Islam. Tauhidnya harus benar dan jangan sampai mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin di iNews TV Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana supaya kita bisa terus lurus, tidak berbelok ke kanan atau ke kiri mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Yang pertama, kita harus belajar dan belajar dan belajar. Perdalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun itu, di majelis ilmu, di sekolah, di pesantren, di kampus, offline ataupun online. Zaman sekarang sudah sangat modern. Kita bisa ngaji, bisa memperdalam ilmu. Kalau tidak sempat datang, bisa dengan online. Manfaatkan. Ya. Jangan sampai hidup kita berjalan begitu saja tanpa ada kita gunakan untuk mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Buntutnya kalau kita tidak faham ilmu syariat, kita bisa terjerumus ke dalam jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari bersama-sama saya mengajak diri saya pribadi pada khususnya dan juga hadirin dimanapun pada umumnya untuk kita terus mendekatkan diri pada Allah. Perbanyak ilmu syariat dan jauhi syirik. Jangan sampai terjerumus pada syirik karena syirik merugikan di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan keilmuannya mengenai Quran surat Az-Zumar ayat 65 dengan tema nasib mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada yang ingin bertanya, acungkan tangannya mana? Wah, sepertinya ibu-ibu yang paling semangat terus ya. Nah, ibu ini aja yang di depan saya. Ibu dengan siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuronia dari Majelis Taklim Miftal Huda Darussoleh. Saya akan bertanya Ustadz, apakah bisa dibantu? Mungkin ibunya lupa. Coba sambil ingat-ingat pertanyaannya apa? Apakah bekerja sama dengan jin dalam hal kebaikan itu termasuk syirik Ustadz? Oh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasamanya gimana? Ada MOU-nya? Kontraknya berapa banyak? Kerjasama dengan jin apakah termasuk dosa syirik Ustadz? Silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di sini seperti halnya manusia, jin itu ada yang beriman, ada juga yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita beda dimensi, beda dunia dan beda alam. Nah, di sini. Bagaimana jika seorang hamba Allah manusia bekerja sama dengan jin dalam hal kebaikan? Ini berarti ada MOU-nya, Bu ya. Ketika seorang manusia bekerja sama dengan jin, dengan muslim, dan dia dalam hal-hal yang baik, atau tidak menyekutukan Allah, atau tidak menyeleweng dari syariat, maka hukumnya mubah. Mubah itu apa? Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Namun yang terbaik adalah kita sama-sama dengan jenis kita. Manusia kerjasama dengan manusia. Misalkan membangun masjid. Kita mengumpulkan dana, kerjasama. Ayo sesama manusia. Ya, jangan kita nyari duit, minta bantuan jin. Kan mintanya pada Allah Ustaz. Betul, mintanya pada Allah. Tapi kalaupun bekerjasama dengan jin, sebaiknya tidak. Sebaiknya ditinggalkan. Kita sesama manusia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita saling tolong menolong dalam hal ketakwaan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Bolehkah bekerja sama dengan jin walaupun dalam keadaan kebaikan? Ya, barusan sudah dijawab sama Ustadz ya. Puas Ibu? Insya Allah. Baik, terima kasih kepada Ustadz Tian Kamaludin yang sudah menyampaikan pemaparan keilmuannya. Mudah-mudahan apapun yang kita dengarkan selalu membawa perubahan kebaikan kepada diri kita. Amin. Dan selanjutnya jangan kemana-mana untuk para pemirsa yang ada di rumah. Karena setelah ini kita akan ada di segmen ngaji yuk.
Jadi tolong persiapkan Al-Qur'annya, mari sama-sama kita berbenah untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang baik dan yang benar. Tetap buat ibu-ibu yang ada di sini juga jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati.